Waalaikumsalam. Halo Vira. Selamat mengurus. Nah, Vira dari mana? Kalau ibu boleh tahu, Vira dari mana nih? Dari rumah tuh. Dari rumah. Apa kegiatan Vira di rumah tadi? Tadi Vira membantu orang tua membersihkan rumah sih Bu, terus juga membantu nyuci piring, cuci baju gitu. Rajin ya Vira ya. Vira sekarang kelas berapa? Kelas 3 SMA Bu. Kelas 3 SMA. Jurusan? IPS. IPS. Apa tuh pelajaran yang Vira sangat gemari di IPS? Pelajaran sosiologi sih Bu. Vira anak sosiologi ya. Suka bersosialisasi Iya. Oke, Vira udah pernah melakukan konseling? Atau udah pernah dengar atau pernah melakukan konseling? Kalau melakukan sih belum Bu, tapi udah pernah mendengar apa itu konseling. Kalau ibu boleh tahu apa tuh yang Vira tahu tentang konseling yang Vira dengar itu? Kalau menurut Vira konseling itu kita menceritakan permasalahan yang kita alami, terus nanti kita dibantu Bu sama guru BK-nya untuk menyelesaikan dan mencari solusinya gitu. Ya benar ya Vira. Jadi yang ini ada yang namanya itu konseling individual yang kita lakuin sekarang nih. Jadi nanti Vira cerita ke ibu, nanti ibu bantu menyelesaikan masalah Vira, nanti kita cari solusinya bersama-sama. Terus juga tujuannya itu ada Vira. Tujuannya tuh jadi nanti Vira bakalan berani bercerita ke ibu, menceritakan apa yang perasaan Vira yang Vira alami saat ini gitu. Yang harus ibu tekanin ke Vira juga supaya Vira nanti semakin terbuka sama ibu, semakin cerita semuanya sama ibu. Nah nanti di sini hal-hal yang mungkin itu tuh rahasia bagi Vira, nanti itu akan kita simpan di sini aja, nggak kita bawa keluar, nggak akan ibu ceritakan ke siapa-siapa, cukupkan di sini aja. Nah ibu juga berharap Vira cerita ke ibu dengan sukarela, ceritain semuanya, apapun yang Vira rasain ceritain aja ke ibu semuanya. Terus juga Vira terbuka dalam menceritakan semuanya. Oh jadi gitu ya Bu. Karena saya sudah tahu bagaimana konseling itu, saya juga lebih merasa aman, dan saya juga merasa saya harus menceritakan permasalahan yang saya alami supaya saya mendapatkan solusi dan bisa menyelesaikan masalah yang sedang saya alami Bu. Nah kalau ibu boleh tahu Vira kesini tujuannya mau menceritakan apa ya ke ibu? Vira ingin menceritakan permasalahan Vira yang Vira alami akhir-akhir ini. Jadi Vira itu mengalami trauma Bu. Kalau ibu ingin tahu trauma seperti apa yang Vira alami? Trauma yang itu karena beberapa bulan yang lalu Vira mengalami kecelakaan Bu. Kecelakaan ditabrak gitu. Lalu setelah kecelakaan itu Vira dibawa ke rumah sakit di mana? Saya ceritakan semua ya Bu. Jadi ceritanya gini Bu. Habis maghrib itu saya mau pergi ke minimarket, mau jajan gitu Bu. Terus saya bawa motor, saya sendiri bawa motor. Terus waktu saya udah mau belok ke kanan, tiba-tiba ada motor yang kencang dari atas Bu, nabrak saya dari belakang. Setelah kecelakaan itu posisinya saya udah nggak sadar Bu. Jadi saya merasa saya nggak pernah merasa saya tidak, malam itu saya tidak pergi ke minimarket, tapi kata mimi saya pergi malam itu Bu. Mungkin saya rasa ada hilang ingatan saya Bu sebagian. Terus habis kecelakaan kan saya udah nggak sadar diri, terus udah banyak darah gitu berserakan. Terus jadi tempat kejadiannya itu deket polsek gitu Bu. Jadi saksi dari orang yang melihat saya memanggil polisi untuk dibawa saya ke rumah sakit untuk selamatkan itu Bu. Terus saya di scan gitu seluruh badan saya, ternyata kepala belakang saya itu retak Bu. Iya, jadi itu mengakibatkan saya nggak sadar diri gitu Bu. Jadi Vira waktu itu kecelakaan sampai Vira merasakan Vira nggak pergi malam itu karena tidak sadar ya. Iya. Terus kalau ibu tahu juga, terus gimana kelanjutannya Vira? Yang
yang saya tahu ya Bu, karena diceritakan oleh orang tua saya. Jadi setelah dibawa ke rumah sakit, di scan dan sebagainya macam, karena apa namanya, karena ada alat atau dokternya itu nggak ada di rumah sakit Batu Sangkar Bu, jadi nggak lengkap lah gitu. Terus saya dirujuk ke rumah sakit Padang, terus sampai di rumah sakit Padang saya di scan ulang Bu. Katanya karena dokter yang di rumah sakit Batu Sangkar itu nggak bisa membaca deteksi dari hasil scannya gitu Bu. Terus di scan ulang, terus 3 hari atau sekitar 5 hari itu saya nggak sadar diri Bu. Jadi saya nggak ingat sama sekali gimana rincinya. Saya tahunya karena sudah diceritakan oleh orang tua saya. Setelah saya sadar, Iya. itu saya merasakan kok tiba-tiba saya di rumah sakit gitu. Terus saya tanyakan sama orang saya, kok saya tiba-tiba di rumah sakit. Terus baru diceritakan, ternyata saya mengalami kecelakaan, ditabrak orang, dan orangnya itu ternyata juga masih kecil Bu, kayak cowok gitu. Terus kenapa kepala saya sampai retak itu karena itu ada kesalahan dari saya juga sih Bu. Saya mau motor tapi saya nggak pakai helm Bu. Saya nggak pakai helm karena saya merasa deket kan dari rumah, jadi nggak salah deket kok, gitu, bentar juga kan perginya gitu Bu. Terus setelah sadar saya merasakan kaki saya sakit, kepala saya itu sakit banget Bu, sampai saya nangis karena udah nggak tahan gitu sakitnya. Terus dokter suntikan, diminum gitu Bu. Terus ternyata selama saya belum sadar diri itu ada beberapa teman saya yang jenguk ke Padang Bu. Itu diceritakan oleh orang tua saya gitu, tapi saya keadaannya masih belum sadar gitu Bu. Apa yang Vira rasakan setelah Vira mengalami kecelakaan ini? Yang Vira rasakan itu kalau 2 minggu setelah kecelakaan itu, pertama Vira pas Vira keluar dari rumah sakit itu Vira nggak bisa jalan Bu, soalnya kakinya bengkak gitu Bu. Terus kalau keluar jalan kan sakit, jadi harus pakai kursi roda, kalau nggak digendong gitu Bu. Terus juga kepalanya masih sering sakit, masih sering pusing. Terus juga kalau batuk itu masih berdarah Bu. Berdarah. Iya, soalnya ada pendarahan dari saluran hidung sama tenggorokan, ada pendarahan kata dokter Bu. Terus juga mata sebelah kiri itu buram gitu Bu, jadi kalau melihat jauh itu masih kurang kelihatan ya sama. Terus juga pendengaran sebelah kanan itu terganggu Bu, jadi kalau ngomong sama orang itu, kalau mendengar sesuatu itu harus keras keras Bu, kayak orang budak Bu. Kecemasan seperti apa yang Vira rasakan setelah Vira mengalami kecelakaan ini? Yang Vira rasakan itu kayak gimana ya, sekolahnya kan nggak bisa gitu Bu. Jangankan untuk pergi sekolah, jalannya susah, apalagi mau pergi sekolah kan Bu. Jadi takut nanti ketinggalan materi pelajaran, takut ditinggalin teman gitu, kayak udah nggak dianggap gitu Bu. Ya siapa sih yang mau teman sama saya gitu, saya keadaannya kayak gini, takut dikucilkan lah gitu. Terus juga takut bisa sembuh nggak ya, kapan nih sembuhnya gitu. Itu sih Bu yang saya rasakan. Sekarang gimana dengan kelanjutan sekolah Vira? Jadi waktu saya sakit itu orang tua saya izin gitu Bu, ke guru saya, bilang kalau saya sedang habis mengalami kecelakaan. Jadi saya izin itu sekitar kurang lebih 3 bulan Bu. Iya Bu. Terus juga setelah 3 bulan saya berpikir kalau nggak dilanjutin nanti gimana gitu. Terus saya mau putus sekolah kan mungkin. Terus saya meminta izin untuk sekolah secara online atau dari itu Bu, pada guru saya. Alhamdulillahnya guru saya mengizinkan Bu untuk sekolah secara daring. Dan alhamdulillah setelah saya rasa sudah mulai pulih, barulah saya pergi sekolah secara luring. Pelaku yang menabrak Vira bertanggung jawab? Alhamdulillah bertanggung jawab Bu.
Tapi waktu malam kejadian itu, waktu di rumah sakit itu keluarga pelaku itu bilang seolah menyalahkan saya gitu Bu. Palingan itu anaknya yang nggak benar tuh bawa motornya, masa nabrak gitu kan, kata keluarga yang pelaku itu. Terus sudah jelas-jelas, dan alhamdulillah itu di tempat kejadian itu ada CCTV, jadi rekam jelas lah siapa yang salah, siapa yang benar gitu Bu. Terus karena sudah dijelaskan juga sama polisi ke keluarga pelaku, barulah mereka mengakui kesalahan anaknya. Terus juga orang tuanya itu menjenguk saya Bu ke rumah sakit di Padang. Itu sekitar kurang lebih 3 kali Bu. Terus juga pas saya udah pulang, itu orang tuanya sama abangnya itu sering ke rumah saya Bu untuk menjenguk saya. Jadi gimana kabarnya, gimana perkembangannya. Terus juga alhamdulillah sih orang tuanya itu peduli sih Bu sama keadaan saya gitu. Juga sering teleponan atau WA sama orang tua saya Bu. Tapi kalau si pelaku itu sampai saat ini saya nggak tahu persis orangnya gimana. Saya juga kenal namanya siapa Bu. Itu sih Bu. Vira tadi udah ceritain kehidupan ceritanya. Terus setelah Vira mengalami kecelakaan ini, Vira ada takut bawa motor? Di awal-awal itu takut banget sih Bu, kayak ngidupin motor aja kayak gemeter gitu Bu, apalagi bawa motor ke jalan. Terus juga orang tua saya sangat melarang saya untuk bawa motor lagi. Sekitar 5 bulan setelah kecelakaan saya belum diperbolehkan bawa motor sama sekali. Kayak mau ngegas motor itu kayak takut gitu Bu, aku gimana gitu. Terus karena suatu alasan dengan keperluan gitu Bu, yang saya harus membawa motor lagi, baru saya diperbolehkan. Tapi tetap saya kayak was-was gitu loh Bu, kayak gimana nih, pelan-pelan aja ya Bu. Saya tetap kalau kemana-mana sekarang harus pakai helm biar nggak kejadian lagi. Nah, kalau pengganti lah doang. Nanti Vira cemas ya, ada rasa takut ya setelah bawa motor. Nah, itu apa sih usaha Vira untuk mencoba untuk tidak merasa cemas lagi? Kalau masalah cemas itu gimana ya Bu, kayak saya tetap bawa motor tapi pertama pakai helm, kedua nggak boleh Ya tapi ngebut kalau lagi. waktu membahas, Terus kalau tahu juga lebih fokus gitu Bu mau motor, kayak ikut campur aduk antara kan jangan ntar kejadian lagi. Terus kalau mau motor tuh harus doa dulu, baca bismillah, semoga diselamatkan di setiap perjalanannya. di sama di BPJN. Nah, kalau kan Saya lebih pun apa fokus sih Bu untuk kalau mengatasi kecemasan dari mungkin harus berpikir diri dulu, harus merasa lebih tenang dulu, terus baru bawa motor, jangan yang cepet aja gitu aja. Vira kedepannya semoga lebih hati-hati lagi dalam bawa motor, lebih fokus, jangan lupa baca doa. Nah, gimana perasaan Vira setelah konseling sama ibu? Perasaan saya sekarang itu rasanya lebih kayak lebih lega gitu Bu, soalnya selama ini saya cuma mendam apa yang saya rasakan. Saya sebenarnya hanya untuk cerita, untuk meluapkan atau sekedar mendengarkan cerita yang saya rasakan itu. Saya sekarang lebih senang sih, lebih tenang, lebih senang. Saya juga merasa sangat dihargai dalam konseling bersama ini. Terima kasih banyak ya Vira. Nah, Vira ada mau lagi, kalau Vira ingin konseling lagi dengan ibu untuk teman Vira masih merasa kurang, boleh, atau Vira ingin konseling lagi dengan ibu? Kalau menurut saya sih enggak Bu, karena saya merasa permasalahan ini sudah selesai Bu, sudah bisa diselesaikan karena sudah mendapat solusinya gitu. Oke, terima kasih ya Vira sudah mau bertemu sama ibu. Ibu juga cerita Vira juga, kita sama-sama menerima. Terima kasih ya. Ya Bu, terima kasih juga karena sudah mau mendengarkan cerita saya dan juga bisa memberikan membantu mencari solusi dari permasalahan saya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih banyak juga ya Vira, sama-sama. Vira, biasanya mau kemana? Mau pulang aja sih Bu. Mau pulang.
saya pamit dulu ya Bu. Oh iya boleh. Assalamualaikum.